Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Waalaikumsalam. kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata, dekat di Zoom, dalam perkuliahan mata kuliah Sistem Multimedia pertemuan ketiga. Sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan pelajari materi selanjutnya dan mulai minggu ketiga ini teman-teman akan melaksanakan praktikum bersama kakak-kakak SLab. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bu Febri dan Pak Dedi. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu. Uh, saya nanti aja Pak Agung, kayaknya agak panjang nanti di akhir aja. Oh ya, siap. Saya mulai ya. Sebentar. Jadi rekan-rekan semua sudah tampil ya tampilan saya? Sebentar. Saya share screen lagi. Ya, Jadi sudah. untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, teman-teman akan mendapatkan dua buah materi. Materi yang pertama, silakan nanti ditonton di sini. Ini adalah materi teorinya, sedangkan materi terkait praktikumnya akan saya sampaikan saat ini. Jadi teman-teman, mulai dari pertemuan ketiga ini akan dibimbing bagaimana teman-teman memproduksi konten multimedia. Jadi mulai dari bagaimana teman-teman membuat media berbasis, kemarin kan sudah diajarkan nih, media berbasis teks, berbasis gambar, berbasis suara sudah diajarkan jenis-jenisnya. Nah, teman-teman akan diajari satu persatu bagaimana cara membuat media berbasis teks, media berbasis gambar, dan kawan-kawan. Nah, untuk pertemuan kali ini, teman-teman akan mendapatkan dasar dari bagaimana sih kalau teman-teman ingin membuat sebuah konten multimedia secara dasarnya ya. Jadi dasarnya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat media berbasis gambar atau animasi atau video atau bahkan yang berbasis teks. Itu ada istilahnya, yang pertama storyboard dan yang kedua adalah bagaimana teknik pengambilan gambar jika teman-teman ingin membuat media berbasis gambar atau video. Langsung saja saya mulai ya. Jadi teman-teman, dalam menyampaikan struktur konten multimedia, teman-teman pasti akan sangat terbantu jika teman-teman membuat yang pertama adalah sinopsis. Dan kalau sinopsis sudah dibuat, teman-teman akan jauh lebih terbantu lagi ketika teman-teman membuat yang namanya storyboard. Apa ini, Pak? Jadi kedua perkakas ini akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan proyek multimedia. Nah, di akhir semester nanti teman-teman pasti akan disuruh membuat tugas akhir, tugas besar, yaitu sebuah proyek multimedia. Teman-teman pasti akan sangat terbantu jika teman-teman membuat sinopsis dan storyboard ini. Sinopsis itu apa, Pak? Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu konten multimedia. Dan sinopsis bisa jadi bertindak sebagai pembuka atau prolog, atau penutup atau epilog dari konten multimedia, atau bahkan bisa keduanya, bisa pembuka dan penutup, atau tidak tersedia di sana, tapi dia langsung jadi ceritanya, jalan cerita dari multimedianya. Dan dia bisa berupa gambaran umum dari konten multimedia yang akan dikembangkan, dan dapat berupa gambaran sederhana tentang urutan cerita dalam konten multimedia. Maksudnya gimana nih? Begini contohnya. Misalkan di sini ya, Mas Kurniawan Yoga misalkan. Mas Kurniawan Yoga ini ingin membuat konten multimedia, bentuknya itu video, tapi video yang bisa untuk mengiklankan produk sayur organik. Nah, kira-kira nanti videonya seperti apa? Nah, Mas Kurniawan ini perlu membuat yang namanya sinopsisnya dulu. Jadi nanti videonya kira-kira jalan cerita di videonya seperti apa. Jadi Mas Kurniawan ini harus menceritakan. Jadi misalkan pasti di video itu ada adegan-adegannya ya. Runtut dari adegan pertama, adegan kedua, dan seterusnya sampai akhir video. Nah, Mas Kurniawan harus cerita. Produk multimedia yang akan dibuat adalah video promosi terkait produk sayur organik.
Nah, sel organik itu apa? Misalkan digambarkan nih, ada petani yang sedang di sawah. Kalau petani di sawah pasti bertani ya, bukan dia main efek, pasti tidak. Tapi dia akan bertani di sawahnya. Kemudian dia akan melakukan penanaman sayur dengan bahan alami, tidak pakai bahan kimia. Nah, adegan selanjutnya nanti petani akan melakukan panen. Kalau sudah dipanen, nanti akan ditaruh ke pengepul sayur. Kalau sudah nanti dibeli sama pembeli, nanti pembelinya memasak sayur organiknya. Jadi sinopsisnya seperti itu. Runtutan dari apa namanya gambaran umum dari video yang dibuat itu seperti apa. Begitu teman-teman. Ini kalau sinopsis, kalau teman-teman membuat tugas akhir berbentuk video. Kalau sinopsisnya gambar, misalkan Mbak, media berbasis gambar, hanya iklan saja. Sama, misalkan ya, misalkan Mas Bagas nih, Mas Bagas ini kerja di Microsoft misalkan, amin ya, saya doakan ya, kerja di Microsoft. Terus sama bosnya Microsoft siapa tuh? Bosnya itu Bill Gates ya. Bill Gates itu minta tolong sama Mas Bagas. Hei Mas Bagas, tolong buatkan saya banner buat iklankan Windows 15. Sekarang Windows 11 ya, sekarang misalkan Windows 15. Disuruh bikin iklannya. Jadi tetap ada sinopsisnya. Jadi media, mohon maaf, iklan yang akan dibuat adalah misalkan di tengah-tengah gambarnya ada gambar komputer, kemudian di sebelah sisi kiri dan kanan ada gambaran fiturnya, kemudian di sisi bawah ada harga dan bagaimana cara memesannya. Dan di paling akhir ada website Microsoft. Seperti itu. Itu contoh sinopsis ya. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait sinopsis ini. Sudah cukup jelas ya, jadi gampangnya sinopsis ini adalah skenario dari yang akan mau digambarkan, yang akan diceritakan dalam konten multimedia. Ini untuk yang media berbasis video seperti ini tadi, yang gambar sudah saya ceritakan tadi. Nah, misalkan Kak Natasha Octavia, misalkan nih, nanti kelompoknya Mbak Natasha pengen buat media, saya pengen buat media pembelajaran aja Bapak untuk tugas akhirnya. Nah, sinopsisnya bagaimana? Sinopsisnya seperti ini, guys. Misalkan, kelompoknya Mbak Natasha Octavia ini pengen bikin e-book tentang materi benua Asia. Nah, e-booknya ini berbentuk media berbasis Android ya, jadi nanti bentuknya aplikasi Android, tapi dia isinya adalah e-book materi. Jadi materi-materinya tentang benua Asia itu ditampilkan dalam aplikasi Android tersebut. Kalau teman-teman pernah tahu Ruang Guru, mungkin bentuknya mirip seperti itu. Atau mungkin ada yang pernah pakai aplikasi Ruang Guru, pasti sudah paham ya. Nah, sinopsisnya bagaimana, Pak? Ya diceritakan, multimedia yang akan dirancang adalah e-book pada materi ini, pada siswa kelas ini, peminatan ilmu sosial misalkan. E-booknya nanti akan dirancang berbasis elektronik pada perangkat Android. Dan nanti diceritakan teman-teman, e-booknya atau aplikasinya nanti punya berapa menu ya. Misalkan punya 3 menu utama nih, menu materi, menu gambar peta, dan menu kuis. Misalkan menu materi isinya apa, menu gambar peta apa, dan menu kuis apa. Nanti bisa diceritakan lagi. Misalkan menu materi nanti terdiri dari tampilannya apa aja. Misalkan menu materi nanti ada judulnya, ada tempat buat judul, ada juga untuk panel buat materinya, ada juga buat tempat buat panah kiri kanan atau navigasinya seperti itu. Jadi ceritakan di sini ya. Jadi ini gambaran sketsanya nanti, bukan sketsa sih, gambaran reng-rengan. Kalau bahasa Indonesianya reng-rengan itu apa ya, Bu Fe ya? Reng-rengan. Apa ya? Pokoknya skema lah. Jadi teman-teman nanti biar membuat apa namanya konten multimedianya ini tidak tersesat kemana-mana. Sampai di sini teman-teman terkait sinopsis media berbasis video dan media berbasis animasi ini, mohon maaf, media pembelajaran kan masuk animasi ya sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait sinopsisnya? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak, saya next ya. Kalau teman-teman sudah membuat sinopsis, alangkah baiknya teman-teman membuat storyboard ya. Jadi teman-teman, storyboard ini tidak hanya berlaku untuk multimedia yang diam saja. Media bergerak, mohon maaf, multimedia yang interaktif itu juga perlu yang namanya storyboard. Bahkan nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan mata kuliah
game juga ada storyboard-nya. Seperti itu. Storyboard itu apa sih, Pak? Storyboard itu adalah visualisasi ide dari konten multimedia yang dibangun. Dia akan berangkat dari yang namanya sinopsis tadi ya. Nah, gunanya apa? Kalau sinopsis tadi hanya kata demi kata, gambaran umum. Nah, nanti kalau storyboard ini, dia akan menggambarkan dari konten yang akan ditampilkan, yang akan dihasilkan. Jadi, naskah yang dituangkan nanti akan dibentukkan seperti sketsa gambar nyata dan ada deskripsi singkatnya. Jadi sinopsisnya nanti akan digambarkan, diberi reng-rengan yang sudah tergambar. Apa ya reng-rengannya? Sudah ada skemanya, sudah sketsanya gampangnya gitu. Dan dia berupa apa namanya visual script yang dijadikan outline atau kerangka dari sebuah proyek multimedia dan ditampilkan frame per frame, shot by shot per skin yang berurutan. Dia ini, maksudnya scan ini apa Pak? Dia adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dan dia gunanya apa Pak? Agar teman-teman ini kalau menyampaikan ide cerita pada gambar, pada sebuah video, pada sebuah konten, apa namanya, aplikasi media pembelajaran ini bisa disampaikan kepada orang lain. Dan dia bisa menggiring nih khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji. Jadi biar tahu, oh nanti ternyata aplikasi yang dibuat seperti ini. Oh ternyata video yang nanti dibuat adegannya seperti ini. Oh gambarnya nanti modelnya seperti ini. Dan dia merupakan terjemahan gagasan dalam gambar. Dia wajib memuat yang pertama aktor ya teman-teman ya. Harus ada aktornya nih. Dan juga bagaimana aktor tersebut bergerak atau tindakan yang dilakukan aktor. Atau istilah bagiannya adalah action. Dan jika ada komunikasi antar aktornya disampaikan. Maksudnya apa Pak? Nanti saya beri contoh ya. Kemudian diberi nomor skenario ya. Gunanya apa Pak? Oke, nanti saya beri contohnya lagi. Dan kalau ada diberi lokasi dan perlakuan kamera. Terkait perlakuan kamera, teman-teman akan melaksanakannya di praktikum hari ini. Oke, saya kembali lagi nih. Tadi teman-teman sudah saya sampaikan ya terkait sinopsis video iklan sayur organik yang tadi dibuat sama Mas Yoga tadi misalkan ya. Nah, kan Mas Kurniawan Yoga epok-epoknya, pura-puranya, dia ingin membuat video iklan sayur organik. Kan sinopsisnya begini nih. Ada adegan-adegan yang pertama petaninya lagi bertani, kemudian petaninya panen, kemudian sayur yang dipanen dikumpulkan sama pengepul, terus dibeli sama pembeli, akhirnya pembeli masak sayurnya. Nah, ini sinopsisnya. Kalau mau dituangkan ke dalam storyboard, mirip seperti inilah nanti hasilnya. Jadi ada adegan per adegan, pasti dalam video itu ada adegan 1, adegan 2, adegan 3, dan seterusnya. Itu ditaruh di namanya skin ya, ada nomor skinnya. Makanya tadi disampaikan bahwa ada nomor skinnya ini ya, skin sama durasi. Durasinya boleh dikira-kira, tapi skin ini harus urut ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dipanen dulu, baru petaninya nongol, baru nanti dimasak. Nanti ceritanya jadi tidak nyambung. Itulah gunanya nomor scan ini. Jadi ini memandu teman-teman, memandu pembuat konten multimedia untuk membuat video kontennya dengan panduan ini. Kemudian ada istilahnya, ada aktornya siapa yang di sana, misalkan petani 1. Kemudian actionnya ngapain? Petani sedang menanam sayur organik. Ini scan pertama ya. Kemudian scan terakhir tadi kan sayurnya sudah dibeli sama pembeli, terus dimasak sama mereka. Di scan terakhir, misalkan scan terakhir ada scan kelima, aktornya adalah konsumen 1, konsumen 2. Ini ya. Misalkan mereka ada interaksi nih, konsumennya mereka berdua sedang asyik mengolah sayur organik, sedang dimasak seperti itu. Ini contoh storyboardnya teman-teman, untuk konten video. Jadi teman-teman, tidak perlu menggambar yang harus bagus gitu, tidak. Teman-teman jurusan informatika, bukan seni desain, bukan seni rupa. Jadi gambarnya, misalkan orangnya hanya gambar sketsa saja, itu boleh ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dibuat gambar secantik ini juga sangat boleh sekali. Begitu ya teman-teman ya. Jadi gampangnya hanya ada gambar orang, misalkan ada gambar apa namanya, gambar sawah seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait storyboard. Jadi per scan, per adegan itu harus ada skemanya, sudah ada reng-rengannya, sudah ada sketsanya.
Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Duh, kenapa ini Mas Januariski kok mikrofonnya kayak acara dunia lain ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Januariski? Atau salah tutul? Pencet, Pak. Maaf. Ini mikrofonnya kayak yang di acara dunia lain loh. Beneran? Coba dinyalakan mikrofonnya. Oh, Lah iya, pesawat mau. kayak ngomong gitu Oh, ya. suara kipas, Pak. Maaf. Oh, kita. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jika tidak, Tanya Pak, tanya Pak. ya silakan. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Putra Prasetya Utama. Oh iya, Mas Putra ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan apa? Itu berarti storyboardnya itu bisa apa? Ditulisnya itu di kertas gitu. Boleh. Teman-teman mau nanti misalkan bikin storyboard mau digambar di kertas, terus nanti di scan atau di foto yang baik, boleh. Atau teman-teman mau gambar di Paint, boleh. Mau gambar di Corel, monggo. Bebas. Selama nanti pembacanya bisa paham, oh ternyata ini scan satu adegannya kira-kira begini. Oh, scan kedua bentuknya gambarnya seperti ini. Gitu Mas Putra. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan? Ya kalau apa bisa itu berupa foto gitu. Foto Kalau apa? foto, Ditulis di Word gitu, Pak. jadi ini storyboard kan bukan gambar asli sebenarnya. Jadi kan ini kan sketsa. Jadi kira-kira pura-puranya nanti ada adegan apa. Jadi kita gambarkan dengan sketsa saja. Jadi digambar. Kalau foto nanti jatuhnya malah sudah jadi medianya dong. Sudah jadi media berbasis gambar. Sedangkan storyboard ini ya memang berbasis gambar, tapi dia kan gambarnya hanya skema yang memudahkan kita saja. Begitu. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak. Ya, bagaimana? Storyboard tadi itu kan ada aktor, komunikasi, nomor, sama lokasi. Kalau yang komunikasi itu apa, harus percakapan atau cuman storyboard antara dua orang aja, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Misalkan actionnya di sini mau diberikan apa namanya? Diberikan dialog gitu ya. Misalkan di bawah action, di bawahnya ada gini nih, dikasih tulisan konsumen satu titik konsumen satu berkata titik dua. Waduh, enak rek. Kemudian dijawab sama konsumen duanya, wah memang benar masakanmu jos, misalkan gitu, boleh sekali. Jadi kan teman-teman nanti waktu mau bikin konten multimedianya sudah ada gambar, oh nanti adegannya ada yang ngomong gini, ada suara ini, itu sangat membantu sekali. Begitu Mbak Sundari. Jelas? Pak, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi action tuh bisa diisi sama ini ya Pak ya? Backsound gitu ya Pak? Backsound boleh, misalkan action dikasih tadi ada dialog terus bawa backsound misalkan suara rintik-rintik hujan misalkan gitu. Mungkin suara kayak tadi alam dunia lain misalkan seperti itu boleh. Jadi teman-teman nanti waktu ngedit videonya gak bingung. Jadi ini nanti dikasih teks apa, nanti dikasih gambar apa, dikasih suara apa, teman-teman. Oh ternyata rencana suaranya gini. Kalau nanti berubah bagaimana Pak? Boleh, nanti storyboardnya masih bisa dirubah ya, jadi sifatnya dinamis. Karena itu contohnya tadi durasi yang di sini, teman-teman, durasinya ini boleh dikira-kira saja. Kalau nanti ternyata berubah, durasinya dirubah boleh. Jelas ya, teman-teman? Ada lagi mungkin, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jadi kalau misalkan nanti media berbasis video, animasi, atau mungkin berbasis, mohon maaf, gambar, jadi storyboardnya yang mirip seperti ini sebenarnya. Jadi hanya sketsa saja. Gambarnya tidak perlu bagus, hanya sketsa saja, tapi bisa menggambarkan kondisinya, itu boleh. Jelas ya? Saya lanjutkan, kalau misalkan teman-teman membuat media pembelajaran, storyboardnya lebih simpel lagi, modelnya seperti ini. Jadi misalkan nih, kalau dalam menu utama, itu hanya 3 materi tadi kan disampaikan ya, ada menu video, dan menu kuis. Jadi digambarkan kotak-kotak materinya begini. Kemudian ada actionnya nih. E-book terdiri dari 3 menu utama. Misalkan nanti materi diklik isinya apa. Video nanti misalkan diklik, nanti ada tampilan video, misalkan ini hanya video sama navigasi saja. Terus kuis misalkan. Ada soal di atasnya, terus di bawah ada pilihan jawabannya gitu.
Itu teman-teman. Jadi khusus storyboardnya media pembelajaran memang kelihatannya simpel. Teman-teman tinggal bikin kotak-kotak saja. Tapi di balik kotak-kotak itu teman-teman harus mendetilkan nanti isinya materi apa. Misalkan materi pertama isinya pengenalan benua Asia. Kemudian materi 2 misalkan apa? Peta apa gitu misalkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi storyboardnya, jadi teman-teman nanti membuat media berbasis video atau membuat media pembelajaran, bobotnya sama-sama beratnya teman-teman. Begitu. Ada yang ditanyakan terkait storyboardnya media pembelajaran ini? Mungkin yang terkait video tadi, bagaimana? Saya Pak, Ya, untuk media pembelajaran ini harus dalam bentuk aplikasi Android atau dalam bentuk lain bisa? kalau yang nanti akan dipelajari sama teman-teman, teman-teman akan mempelajarinya dalam dikembangkan pakai Adobe Flash. Jadi nanti goalnya adalah Flash atau aplikasi desktop. Nanti bisa di-convert ke exe. Nah, teman-teman kalau sudah mempelajari, ini kan nanti diajari yang CS6 ya. Kalau teman-teman sudah paham dasar animasinya, teman-teman bisa beralih ke yang versi lebih tinggi lagi. Yang CC itu bisa dikonversi ke aplikasi Android. Nah, cuma nanti teman-teman akan dapat materi Android yang jauh lebih keren daripada kalau kita pakai Flash di materi mata kuliah pemrograman mobile. Jadi teman-teman akan lebih paham, oh ternyata ada ininya, ada itunya, begitu. Tapi untuk goalnya yang untuk perkuliahan ini, teman-teman bikin Flash aja enggak apa-apa, biar laptopnya tidak terlalu terbebani. Begitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya next ya. Oke, kenapa sih kita perlu storyboard, Bapak? Jadi teman-teman, dengan adanya storyboard, teman-teman akan terbantu, bukan membantu lagi, terbantu kalau teman-teman ingin menjelaskan konsep yang akan dituangkan dalam video, dalam gambar, dalam media pembelajarannya itu. Dan kalau teman-teman nanti membuat medianya, membuat videonya dalam tim, nanti kalau udah ada gambar-gambarnya, pasti kan dikerjakan kelompok nih. Misalkan anggota kelompok yang pertama nanti bikin scan 1, yang kedua bikin scan 2. Kalau sudah ada ring-ringannya nanti pasti akan jauh lebih terbantu lagi. Kemudian ada ide dasar pasti ya dituangkan dalam sinopsis dan storyboard ini. Dan menggambarkan sketsa kasar yang akan dibuat, yang akan mencakup aktor dan actionnya itu tadi. Dan membantu memikirkan detail konsep. Nah, tadi kan ada yang saran, Pak, ini kalau misalkan diberi dialog bagaimana? Pak, backsound-nya bagaimana? Karena itu, kalau sinopsis, sila storyboard-nya makin detail, teman-teman pasti akan lebih mudah terbantu. Dan nanti ini bisa menjadi dokumen desainnya ya, jadi proposalnya nanti teman-teman kalau membuat konten multimedia, proposal yang baik setidaknya memuat sinopsis dan storyboard ini. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya? Jika tidak ada, saya lanjutkan materi yang akan terkait dengan tadi. Kalau teman-teman sudah membuat storyboard, teman-teman pasti akan sudah mulai mencicil mengerjakan membuat konten multimedia. Nah, untuk tugas akhirnya, teman-teman akan membuat media berbasis video, berbasis animasi. Nah, itu pasti perlu gambar ya. Nah, pengambilan gambar ini ada tutorialnya sebenarnya, teman-teman. Ada ada jenis-jenisnya. Nah, sebelum itu, yang namanya kita mengambil gambar pasti butuh yang namanya perakakas ini. Kita pasti membutuhkan kamera, bukan kulkas, bukan magic jar. Tapi kalau kita mengambil gambar, pasti kita butuh kamera, teman-teman. Nah, pada zaman dahulu kala, waktu Pak Agung masih muda, itu masih yang ada itu kamera analog, teman-teman. Kalau sekarang teman-teman sudah mungkin terbiasa pakai kamera digital, sudah terbiasa pakai yang langsung tersimpan di sini, langsung nanti bisa diupload di sosmed, diupload di TikTok, kan seperti itu. Tapi kalau zaman dulu, teman-teman, yang namanya kamera analog, itu tidak disimpan langsung dalam memory card, tapi dalam device analog juga. Perlu proses untuk mengetahui gambarnya seperti apa, mengetahui videonya seperti apa. Kalau zaman dulu, ada yang namanya kamera foto, ada juga kamera video, dan juga kamera film. Kamera foto di sini, teman-teman,
dia akan menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak, atau istilah pakainya still single picture. Kemudian, nah ini kenapa Pak Agung tadi cerita kalau sekarang kan kita sudah jepret, ceklik, kita tahu gambarnya. Kalau zaman dulu ada istilahnya layanan cuci cetak foto. Jadi gambar-gambar yang ditangkap sama kamera itu disimpan dalam klise, dalam negatif film. Itu berasal dari pita seluloid, teman-teman. Untuk biar tahu gambarnya, biar nongol gambarnya, itu perlu direndam dalam suatu cairan, kemudian ditunggu dulu, disinari, dan kawan-kawan sampai keluar gambarnya dengan pemrosesan secara kimiawi. Jadi teman-teman kalau mau cetak foto dulu harus nunggu beberapa menit, beberapa jam bahkan. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih tahu ya, mungkin waktu masih TK, masih muda dulu, teman-teman ini apa namanya, waktu foto zaman karnavalan, zaman wisuda TK, atau mungkin masih SD, mungkin itu waktu difoto nanti dapat klise, nanti klisenya harus dicetakkan dulu. Nah, itu yang namanya kamera foto jadul, kamera analog itu seperti itu. Tentunya kalau dipakai dalam zaman kekinian saat ini itu sungguh tidak praktis ya, akhirnya berkembang nih menjadi kamera digital. Jadi yang kalau kamera dulu bentuknya sudah bagus-bagus sebenarnya, tapi mereka masih pakai film teman-teman, masih pakai klise itu tadi. Kalau sekarang kan sudah tinggal ceklik, simpan di memory card, bahkan beberapa langsung bisa upload ke YouTube, upload ke apa namanya ke sosmed seperti itu. Nah, ini kan untuk yang gambar diam ya. Kalau gambar bergerak, teman-teman bisa pakai yang namanya kamera film ya, teman-teman ya. Nah, dia bisa menghasilkan gambar bergerak, tapi ya tetap disimpan dalam bahan analog, teman-teman. Jadi perlu proses juga untuk memutarnya ulang. Kan kemarin sudah diceritakan ya, pertemuan kemarin sudah ada pengantar multimedia, bagaimana device-device multimedia mulai dari yang berbasis pita, berbasis magnetik, kemudian sampai sekarang makin lama makin modern seperti itu. Kalau zaman dulu ya masih masa-masa penjajahan, waktu Pak Agung masih menjadi remaja, jadi ya masih apa namanya caranya masih analog, masih tradisional sekali. Ini untuk kamera film ya. Nah, ini kan tidak bisa dilihat langsung di sana. Ada sih zaman dulu yang sudah bisa langsung ditonton di alatnya. Ini namanya kamera video. Tapi ya masih tetap perangkatnya biasanya besar, kemudian juga masih perlu proses, biasanya masih pakai pita. Seperti itu. Ini yang kamera, mohon maaf, perangkat yang masih sifatnya analog seperti ini. Kemudian mulai tahun 2000-an itu sudah beralih ke digital ya. Jadi sudah mulai dikenal sekarang ada yang namanya kamera mirrorless, ada juga compact kamera, ada juga SLR, action cam, atau mungkin prosumer kamera, dan yang paling sering digunakan oleh rekan-rekan ini pasti adalah smartphone kamera. Ini tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman pasti sudah memahaminya. Jadi kalau yang digital ini penyimpanannya langsung dalam apa namanya, dalam media penyimpanan yang menyimpan data digital, sudah disimpan di memory card, bahkan sudah bisa terhubung dengan cloud, bisa dihubungkan di internet seperti itu. Jadi sudah semakin membantu. Kalau dulu habis foto harus nunggu beberapa menit, beberapa jam biar tahu fotonya. Kalau sekarang habis ceklik, kita lihat di layar sudah terlihat. Keunggulannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan ya. Nah, kalau teman-teman pakai kamera, ini ada dua buah istilah yang akan sangat akrab dengan teman-teman. Yang pertama adalah kamera angel ya. Angel apa angel ini? Kamera angel ya. Angel kameranya bagaimana? Kemudian framing kameranya seperti apa? Nah, kedua hal ini akan teman-teman laksanakan waktu praktikum ini. Untuk kamera angel ada beberapa ya. Contohnya ini bisa dilihat dulu.
Ada yang namanya kamera bird eye, ada juga yang high angle, ada juga yang eye level straight, ada juga yang low angle atau mungkin dari frog eye. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasannya lebih detail ketika nanti teman-teman praktikum sesuai jadwal ya. Nah nanti selain angel ini teman-teman juga bagaimana kalau sudah angelnya dari situ misalkan. Nanti yang ditangkap objeknya seberapa. Nah itu kayak namanya kamera framing ya teman-teman ya. Nah ini ada yang namanya close up, ada yang namanya medium, ada yang long, dan juga yang spesial. Teman-teman akan melaksanakannya pada praktikum hari ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Silakan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Mas Novianto mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, Mbak. Oke. Mbak Kristina Chandra. DE ini apa ini? Kristina Chandra, DE apa ini? Kristina Chandra Dewi. Oh, Dewi ternyata. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Kristina? Belum. Belum. Suka foto tapi Mbak Kristina? Ya, kadang. Oh, kadang. Oh, siapa tahu. Nggak apa-apa kalau emang suka foto, nggak apa-apa. Oke. Mbak Sia Fatiha Yun kan apa nih? Yunka Nabila. Oh, Yunkan Nabila. Oke. Ini namanya agak panjang. Pasti waktu ujian nasional dulu ngurek-ngurek namanya capek ini. Mbak Sia mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Mbak Siti Mutiara yang sedang membetulkan hijab. Senyumlah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Siti? Enggak ada, Pak. Nah, suka foto Mbak Siti? Ya. Oke, teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin saya serahkan dulu kepada Bu Febri dan Pak Dedi. Monggo, mungkin ada yang mau ditambahkan. Saya persilakan. Bu Febri masih? Nah, sudah. Tadi masih di mute. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung waktunya. Jadi ini menambahkan sedikit ya untuk materi. Jadi di dalam seperti yang Anda ketahui bahwa di dalam memproduksi suatu sistem multimedia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-production, kemudian production, dan post-production. Dan yang dibahas atau yang sudah disampaikan Pak Agung tadi itu adalah pada tahapan pre-production. Pre-production atau pre-produksi itu adalah sebelum memproduksi satu produk begitu ya. Jadi persiapan pre atau pra sebelum. Jadi sebelum diproduksi, sebelum direkam, sebelum dibuat di dalam flash dan seterusnya itu perlu disiapkan, dan yang perlu disiapkan adalah tadi ada sinopsis dan storyboard. Di dalam storyboard karena praproduksi ini nanti merupakan apa ya awal di dalam satu tahapan memproduksi satu sistem multimedia, maka harus dibuat secara detail. Detail itu artinya ya sekecil-kecilnya informasi itu dituliskan, gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus ada di dalam storyboard. Kalau sinopsis sudah jelas ya, tadi adalah gambaran secara general atau secara umum, kemudian dari sinopsis itu akan diuraikan kembali secara detail di dalam storyboard. Sehingga di dalam storyboard itu sebaiknya harus semua hal yang berkaitan dengan produksi ada di sana, dituliskan begitu. Jadi kalau misalnya membuat video iklan layanan masyarakat ya berarti
sebaiknya ada selain yang sudah dijelaskan tadi harus ada kostum yang digunakan apa, ya, dialognya apa atau bagaimana setiap aktor itu dialognya apa di dalam satu scene atau satu adegan begitu. Kemudian background, sound effect itu yang dipakai apa, musiknya apa yang digunakan, dituliskan semua di setiap di setiap adegan itu atau di setiap scene yang ada di dalam rancangan storyboard gitu ya. Jadi nanti itu juga akan menjadi pertimbangan kami kalau kalian membuatnya secara detail ya tentu saja akan mendapatkan reward yang lebih baik atau lebih banyak, lebih besar daripada yang hanya membuat seadanya gitu. Kemudian untuk media pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah tadi disampaikan bahwa kalau storyboardnya dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Nah, itu harus dirinci gitu. Jadi setiap menu itu ada apa saja media yang digunakan, apakah teks, apakah ada audionya, ataukah ada videonya, begitu. Gitu ya. Terus kemudian navigasinya apa di dalam satu menu itu? Mana navigasi next, kemudian next atau back, ataukah nanti ada turn on, turn off sound dan seterusnya. Itu harus dijelaskan di sana di storyboard secara detail gitu. Semua elemen yang ada itu harus dituliskan di dalam storyboard. Seperti itu ya. Ini tambahan untuk materi yang sudah disampaikan dari Pak Agung. Nah, kemudian ada hal berkaitan dengan praktikum yang saya sedikit harus share. Saya bisa ini enggak ya ini bisa share screen enggak? Coba ya bisa. Oke. Ya, apakah ini sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Bu. Sudah ya, baik. Jadi ini nanti yang setelah perkuliahan ini selesai, Anda nanti akan beralih ke course praktikum sistem multimedia. Seperti itu ya. Jadi praktikumnya nanti tidak di course yang sama, tidak di course ini, tetapi Anda harus beralih ke course praktikum. Nah, di sana ada beberapa aktivitas, tadi sudah saya sampaikan di grup juga bahwa bagaimana sih mengikuti praktikum ini. Bahwa praktikum ini nanti terdiri dari beberapa aktivitas. Ini namanya aktivitas 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini nanti diatur secara berurutan, sehingga kalau Anda tidak melakukan aktivitas sebelumnya, maka otomatis Anda tidak bisa mengakses aktivitas selanjutnya. Gini. Ya, jadi saya tidak mau nanti ada, Bu, saya tidak bisa mengumpulkan tugas ya. Kalian tidak ikut forum, kalian tidak replay forum, kalian tidak ikut join Vicon ya tentu saja tidak akan bisa mengumpulkan tugas begitu ya. Jadi wajib Anda ikuti per aktivitas. Kalau tidak ada yang mengikuti itu risiko kalian untuk tidak dapat mengakses aktivitas selanjutnya. Ya, harus bertanggung jawab terhadap pendidikannya gitu. Yang sudah memutuskan untuk kuliah ya risiko-risiko di dalam kuliah harus diambil gitu, artinya harus dilaksanakan. Kemudian di sana ada format tugas praktikum sudah ada, bisa Anda download. Format laporan praktikum juga sudah ada, bisa di-download. Yang pertama dilakukan harus melakukan presensi. Jangan keliru. Presensi mana yang kalian harus centang atau pilih. Presensi kelas A. Ya, bukan kelas CD ataupun kelas B. Sudah mahasiswa yang aware terhadap sesuatu atau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Gitu. Bukan anak kecil lagi. Kemudian setelah ini setelah melakukan presensi, Anda harus wajib mendownload modul praktikum. Ya,
Setelah itu harus menonton video pembelajaran di YouTube. Ini di YouTube. Kemudian mengikuti VCon pertemuan pertama di kelas A. Setelah mengikuti VCon, maka Anda harus melakukan atau harus berada di dalam forum untuk melakukan aktivitas. Pilih forum di kelas B, jangan di kelas yang lain atau forum-forum yang lain. Jangan menambahkan jangan menambahkan topik diskusi ya. Jadi jangan seperti ini tadi. Ini keliru ini. Jangan menambahkan sendiri seperti ini. Ya. Tetapi masuk ke forum diskusi kelas A ya, Anda ya. Ke kelas A. Ini membuat rumit ini. Jadi hanya replay yang saya posting. Jangan membuat diskusi yang baru. Paham ya? Jadi dipilih forum diskusi kelas A, kemudian replay di sana. Replaynya bagaimana, Bu? Ini ada di bawah, ini ada replay. Perhatikan, jangan tanya lagi nanti. Ketika dijelaskan Anda sibuk dengan kesibukan yang lain, kemudian ketika Anda membutuhkan informasi tersebut, Anda bingung sendiri. Ya, tuliskan di sana, tuliskan di sana. Kemudian misalnya Anda ingin menambahkan gambar file, diklik ini advance. Bisa di sini. Ini ada. Anda bisa tambahkan audio, video, bisa tambahkan gambar atau membuat record audio dan seterusnya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan atau tidak sebelum saya lanjutkan? Belum? Oke, setelah forum Anda sudah mengikuti, caranya bagaimana mengikuti? Harus mereplay minimal 5 kali. Jadi misalnya di replay itu Anda bisa bertanya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Bukan bertanya, Kak ini filenya dalam bentuk apa? Jangan begitu, itu bukan diskusi itu. Diskusinya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Gitu ya. Kak, misalnya low angle itu yang kayak apa sih, Kak? Atau nanti misalnya ini tidak harus bertanya pada kakak Aslep, tapi Anda bisa juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian. Begitu. Diskusi itu kan saling loh, tangannya jawab gitu ya. Ya jangan memberi pertanyaan saja, tapi ya kalau Anda tahu jawabannya bisa membantu menjawab. Begini. Jawabannya seperti ini, gitu loh ya. Jadi supaya nanti forum diskusi ini bisa kalian manfaatkan untuk menambah pemahaman terhadap materi yang akan dibahas atau dijelaskan. Nah, setelah itu baru Anda bisa mengumpulkan hasil prakteknya. Di kelas A nanti kumpulkan di sana. Jangan di kelas CD, karena ini waktunya terbatas masing-masing. Yang dikumpulkan apa, Bu? Hasil praktek. Hasil praktek itu apa? Bukan apa di praktikum itu. Gitu. Ya, ini waktunya sudah ada untuk kelas A. Nah, setelah itu baru nanti Anda bisa mengumpulkan tugas praktikum. Tugas praktikum itu diberikan per minggu. Jadi setiap pertemuan praktikum, Anda akan mendapatkan tugas praktikum. Kalau ini waktunya masih 1 minggu, jadi terakhirnya adalah tanggal 15 Oktober. Dan seterusnya, untuk tergantung ya, kelas A itu 13 Oktober karena waktunya berbeda-beda. Untuk kelas C, kelas A, kelas B. Jangan lupa, jangan masuk ke kelas yang lain, gitu ya, diperhatikan kelasnya. Oke, saya kira itu saja berkaitan dengan praktikum. Jangan bertanya lagi atau bertanya boleh, tapi ya diperhatikan toh. Masa hal-hal teknis seperti ini yang
kalian bisa pahami sendiri aja masih bingung itu kan ya udah mahasiswa gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Tanya sekarang, jangan nanti. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Siapa? Kalau Aji Bayu, Bu. Bayu gimana? Bayu apa Kalau yang? pengumpulan tugas itu, Bu, itu Mm-mm. mengumpulkannya saat pertemuan selanjutnya atau bebas, Bu? Misalnya kita hari ini selesai, kita kumpulkan hari ini gitu. Boleh. Kalau kamu selesai hari ini, mending sesegera mungkin dikumpulkan. Jadi tidak perlu harus nunggu deadline ya. Ini kan deadline ya. Apa namanya? Oh ini saya set after, ini before, harusnya before, nanti saya ini lagi ya. Ini deadline-nya, artinya maksimal mengumpulkannya. Jadi kalau sudah selesai hari ini, misal praktikum hari ini, Anda selesai hari ini, kumpulkan sekarang juga enggak apa-apa. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, yang lain ada, jangan menunda pekerjaan ya kalau sudah selesai, karena saya pikir tugasnya saya yakin banyak gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan cepat, ya harus segera dikumpulkan. Yang lain ada? Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak, mungkin bisa kembalikan ke Pak Agung. Monggo Pak Agung, silakan. Ya. Pak Dedi, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, Bapak, monggo. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk praktikum hari ini hari apa? Jam berapa ya Pak ya? Jam berapa ya Bu ya? Praktikum hari ini? Setelah jam ke-3-4. Ke-3-4 ya Mas ya? Oh oke. Jam Ya. ke-3, bukan jam 3 ya. Ke-3. Iya baik. Jam ke-3. Makasih. Ya. Jadi gini, jam 1-2 itu kuliah seperti ini ya, ketemu Pak Agung sama Pak Yudi saya. Setelah itu dilanjutkan jam ke-3 sampai ke-4 itu praktikum, beralih ke course praktikum. Tapi nanti bisa dicek ya presensinya jam berapa, dibuka di sana, kalian bisa sambil menyicil gitu ya, presensi dulu, kemudian download materi, nonton videonya dan sebagainya. Lagi mungkin teman-teman? Pak Dedi mungkin monggo ada yang mau ditambahkan Bapak? Saya persilakan. Oh iya, mungkin ini teman-teman mungkin benar kata Pak Agung. Tadi untuk storyboard mungkin kalau bisa sedetail mungkin. Jadi misalkan nanti pakai musik apa. Jadi nanti ketika praktikum jalan, kalau yang dikerjakan detail tuh bisa dicicil gitu ya mungkin ya Pak Agung ya. Bisa misalkan lagi praktikum audio. Nah, nanti mungkin bisa disusun-susun sudah nanti dicicil-cicil, oh audionya butuh kayak gini, audionya butuh yang kayak gini. Nah, kira-kira gitu mungkin. Jadi nanti kalau detail ya benar-benar memudahkan gitu. Jadi nanti silakan ya dengan kelompoknya benar-benar diselesaikan storyboardnya, dirapikan gitu. Betul sekali. Oke teman-teman ya, jadi biar nanti teman-teman mengerjakan tugas besarnya nggak terlalu ngoyo, jadi sudah dicicil dari awal-awal. Jadi nanti tinggal set selesai sudah. Gitu harapan kami. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada, saya yang tanya ya. Saya mau tanya yang di rumah Nanas ini, di rumahnya SpongeBob. Andi Naufal Yuaka? Ya Pak. Oke, saya mau tanya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Andi? Cukup jelas ya Pak. Oke, kalau gitu saya yang tanya ya Mas ya, sebagai dosen dan mahasiswa kita harus saling terbuka ya Mas ya. Jadi saya ingin menanyakan sesuatu dan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya. Saya mau tanya, apakah mata kuliah yang lain ada tugas? Kenapa Pak? Nggak ada tugas mata kuliah yang lain? Ada Pak. Banyak. Ada Pak. Ya cukup ringan.
Cukup ringan, oke. Baik, berarti Bu V, Pak Dedi, karena katanya tugasnya masih cukup ringan, berarti kita harus memberikan tugas yang lebih banyak ya, Bu V ya. Oke, jadi sesuai dengan jawabannya Mas Andi, kami akan Enggak, memberikan tugas enggak yang gitu, Pak. Kan baru awal gitu ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Namanya mahasiswa ini nggak boleh sering leha-leha. Nanti jadi kayak remaja lansia nanti jadinya. Jadi teman-teman harus proaktif kita beri tugas. Nah, tugasnya apa? Teman-teman tidak usah berkecil hati. Tugasnya ini dikerjakan berkelompok kok, teman-teman. Tidak sendirian. Jadi teman-teman nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Jadi untuk pertemuan hari ini, tugasnya ya yang sudah disampaikan ini tadi. Kelihatan ya? Jadi teman-teman silakan direncanakan nanti tugas akhirnya dalam satu kelompok itu mau bikin apa teman-teman. Misalkan saya mau bikin video tentang ini, saya mau bikin media pembelajaran tentang ini, misalkan gitu. Yang pertama teman-teman silakan diceritakan kenapa teman-teman bikin ini. Misalkan tadi saya ingin ini Pak, saya ingin membuat media pembelajaran dunia gaib misalkan Pak. Nah itu latar belakangnya tadi karena waktu Bapak menjelaskan ada yang backsoundnya kayak di alam gaib tadi Pak contohnya gitu. Itu contoh latar belakang ya. Maksudnya latar belakang di sini ada alasannya. Misalkan memang belum ada Pak apa namanya media pembelajaran tentang alam gaib. Tapi teman-teman harus memperhatikan ya kalau teman-teman membuat media pembelajaran itu harus bisa digunakan sama siswa. Jadi dicari misalkan dari materi pelajaran SD kelas berapa, SMP kelas berapa, SMA kelas berapa, dari buku apa. Nah, itu dibuat media pembelajaran. Kayak contohnya Pak Agung tadi, kalau dunia klinik, mohon maaf itu tidak diajarkan di kelas manapun. Jadi itu tidak bisa dipakai ya. Jadi teman-teman misalkan, saya mau bikin Pak materi berhitung untuk siswa kelas SD kelas 1 misalkan gitu. Atau mau mempelajari cara membaca Pak. Atau mungkin teman-teman mau bikin video iklannya ini Pak, mohon maaf, pelayanan masyarakat tentang bahaya membuang mantan tidak pada waktunya seperti itu misalkan. Itu bisa gitu ya. Jadi diceritakan latar belakangnya kenapa kok teman-teman bikin itu. Yang pertama ya. Yang kedua seperti biasa teman-teman membuat sinopsisnya. Dan yang ketiga jelas storyboardnya teman-teman. Dikumpulkan berkelompok dalam satu file PDF sesuai format yang sudah tersedia. Dan kumpulkan sesuai di link untuk kelasnya ya. Jadi ini kelas A, silakan dikumpulkan nanti di kelas A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini perwakilan aja ya, Pak ya? Yang mengumpulkan perwakilan, tapi yang mengerjakan di satu kelompok dong. Gitu ya. Baik, Pak. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang ngasih saran, mungkin Pak, mohon maaf tugas minggu ini terlalu sedikit Pak, kami butuh tugas lagi, misalkan itu boleh. Kami akan dengan senang hati memberikan tugas lagi. Atau Pak, mohon maaf Pak, saya nggak mau berkelompok, saya mau individu. Waduh, kalau saran saya kelompok aja ya, jangan individu teman-teman. Tugas yang mata kuliah lain pasti sudah banyak. Jadi biar lebih mudah ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke, Mohon maaf Pak. Permisi izin bertanya. iya. Kan kita kelompoknya itu ngumpulin satu kelompok satu. Iya. Untuk yang kelompok lainnya itu cuma dicentang aja atau nggak usah apa gimana? Hanya perwakilan saja. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman sudah submit tugas kelompok, salah satu anggota kelompoknya sudah submit, teman-teman tidak usah khawatir kalau sudah tersubmit, jadi nanti nilainya sudah include nanti. Semua kelompok. Oh iya. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman jangan tunjuk-tunjukan buat mengumpulkan nih. Jadi siapa yang langsung, Mas, saya aja jangan tunjuk-tunjukan. Tahun kemarin ada yang tunjuk-tunjukan, sampai deadline pengumpulan sudah ditutup, itu belum terkumpul. Jadinya satu kelompok malah dianggap tidak mengumpulkan. Jadi kalau sudah selesai, langsung kumpulkan saja. Siapa perwakilannya, langsung kumpulkan. Gitu ya. Siapa sukarelawan. Kalau teman-teman nanti takut anggota kelompok yang lain tidak mengumpulkan, teman-teman boleh mengumpulkan. Boleh. Monggo, silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Jika tidak ada, teman-teman untuk kelas B, mohon maaf kelas A, kelompoknya ada berapa kelompok ya?
Berapa Bagas kelompoknya? Jumlah kelompoknya berapa? Kenapa Bu? Bagas. Benar. Jumlah kelompoknya. Satu kelas. Rata-rata ada yang 5, ada yang 6. Bukan, jumlah kelompok. Jumlah kelompok itu bukan jumlah kelompok 8. 8. Iya, 8 kelompok. Oke, siap. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman, silakan teman-teman bergabung dengan kelompoknya selagi ada waktu. Nanti jam ketiga silakan dikerjakan praktikumnya bersama kakak kelas lab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.